Mungkin kali ini kan kita sekarang ini dalam kondisi saudara kita ini kan melaksanakan puasa. Mungkin ada nggak yang tradisi-tradisi yang bisa membentuk kerukunan kepada umat yang beragama di daerah Anda? Kalau di Kabupaten Buru sendiri, Romo, dari tahun ke tahun memang dalam budaya menjaga toleransi, menjaga kerukunan umat beragama itu paling dikedepankan. Bahkan kalau dalam sekeluarga itu kan ada ya Kristen, ada Muslim, ada Hindu. Nah, kita tidak bisa melihat bahwa dia Kristen, dia Hindu, dia Muslim. Tetapi pada saat dia melaksanakan perayaan-perayaan hari besar, nah itulah umat-umat lain seperti umat Hindu bahkan umat Kristen itu berpartisipasi untuk bagaimana sama-sama menjaga dia punya pelaksanaan puasanya. Salah satu contohnya misalnya Provinsi Maluku, salam beragam Maluku, rumah besar kami beragam suku, agama dan budaya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, tabeya. Sahabat religi dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya Sukardi Rianto selaku host, dan pada sore hari ini kita berada di Pura Siwas Tanagiri, di mana nanti pada tanggal 29 Maret 2025 umat Hindu akan melaksanakan Brata Penyepian dan Tahun Baru Saka 1947. Ini adalah merupakan kepedulian pemerintah memberikan hari libur kepada kita supaya kita bisa melaksanakan Brata Penyepian dengan baik. Dan sudah hadir di samping kita ada dua pemuda, yaitu baik itu dari Buru maupun dari Seram. Dia adalah sebagai narasumber. Selamat sore, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Romo. Selamat sore. Ya, ini yang sebelah sana adalah Eci. Dia saudara kita yang dari pemuda dari Seram. Beliau adalah kesehariannya dia mahasiswa dan dia sebagai sekretaris KMHDI. Bang Eci ini tidak diragukan lagi kalau dia ini sudah melalang kemana-mana untuk bakti dirinya atau bakti sosial kepada masyarakat, khususnya terkait dengan tugas-tugas mereka. Dan yang sebelah kita ini Bang David dari Kabupaten Buru. Beliau adalah juga aktivis. Dia ketua KMHDI, meskipun dia sekarang ini sudah, saya dengar sudah lulus ya. Siap, Romo. Sekarang sudah lulus. Beliaunya ini sekarang sudah sarjana hukum. Iya benar ya. Terima kasih berdua ini sudah hadir dalam momen untuk kita membahas terkait Hindu Nusantara ini. Di mana Hindu Nusantara ini nanti kan kalau kita lihat seperti daerah-daerah lain, Hindu ini kan mengayomi tradisi budaya saudara-saudara kita yang di daerah. Yang saya ingin tanyakan pertama dari Bang Eci yang dari Seram, bagaimana persiapan untuk menyambut Nyepi ini? Gimana kira-kira persiapan dari masyarakat suku Nahulu yang ada di Seram untuk menyambut tahun Baru Saka atau Brata Penyepian? Gimana cara menyambutnya kira-kira? Silahkan, kami persilahkan. Baik, terima kasih Romo. Om Swastiastu, Om Awiknamastu Namasidam. Izin terkait dengan persiapan masyarakat Hindu atau masyarakat Nahulu yang ada di Pulau Seram terkait dengan Nyepi dan Tahun Baru Saka ini. Tentunya masyarakat sangat antusias terkait dengan penyambutan Nyepi dan juga Tahun Baru Saka. Dan perlu kita ketahui seperti tadi Romo sampaikan bahwa Hindu Nusantara otomatis orang akan mendengar bagaimana masyarakat Nahulu akan menyambut Hari Raya Nyepi ini, sedangkan keseharian mereka juga memang tidak dibilang agak mirip atau agak sama dengan proses yang kita lalui seperti sekarang. Karena dari dulu sampai sekarang masyarakat di sana juga belum pernah melaksanakan Nyepi atau Tahun Baru Saka. Nah, kali ini baru muncul bagaimana kesiapan masyarakat Nahulu di sana. Seperti saya tadi bilang, mungkin untuk melaksanakan Nyepi belum bisa melaksanakan.
karena dengan proses adat yang mungkin agak belum sinkron dan masyarakat belum memahami terkait proses nyepi. Tapi untuk antusias untuk menyambut, berpartisipasi, mungkin pemuda-pemudi Hindu Nauru yang di Seram yang beberapa tersebar di kampus bisa ikut berpartisipasi dalam melaksanakan nyepi maupun tahun baru Saka. Singkatnya seperti itu, Romo. Oh gitu, iya. Oh ya, nggak apa-apa. Itulah kondisi yang ada di Kabupaten Maluku Tengah atau di Seram terkait penyambutan Hari Raya Nyepi. Mungkin kalau yang dari Pulau Buru, Bang David, kira-kira gimana? Saya lihat itu di sana sudah antusias sekali masyarakat. Saya ingin tahu bagaimana untuk persiapannya. Baik, Romo. Kalau yang pertama kan kebetulan bertepatan perayaan Hari Raya Nyepi ini kan jatuh pas dengan Idul Fitri, hampir bersamaan. Jadi tentunya memang di Kabupaten Buru secara khususnya dari tahun ke tahun memang masyarakat ini secara khusus itu sangat menyambut baik kegiatan perayaan Hari Raya Nyepi ini. Tetapi di sisi lain juga kita juga mengedepankan sikap toleransi kita terhadap umat Muslim. Kebetulan juga pada saat kita melaksanakan catur berata penyepian itu kan ada saudara kita itu kan lagi melaksanakan perayaan Idul Fitri. Saya kasih contoh misalnya karena berkaitan dengan perayaan Hari Raya Nyepi ini kan kita lebih fokus ke bagaimana kita bisa menenangkan diri kita. Kita lebih fokus ke bagaimana sepi sunyi. Bertepatan dengan itu ada saudara-saudara kita juga yang misalnya melaksanakan sholat, juga mungkin saudara yang lain ada melakukan musik-musik. Nah, ini hal-hal yang kebetulan di Kabupaten Buru ini karena minoritas, tetapi dari beberapa tahun ke tahun itu kita sangat menyambut baik itu bagaimana kita melaksanakan catur berata penyepian, tetapi di samping itu juga kita melihat sikap toleransi kita terhadap saudara yang lain. Apalagi ini saya katakan tadi bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri begitu. Tetapi untuk masyarakat Kabupaten Buru secara umum sekali lagi saya katakan sangat menyambut baik perayaan Hari Raya Nyepi. Bahkan di kampung-kampung ini sekarang sudah ada persiapan-persiapan itu, Romo. Oh gitu ya. Iya, bagus sekali lah. Dan ini dilaksanakan di beberapa tempat. Jadi kita berkumpul di salah satu tempat. Misalnya di Unit itu kan ada di Waikasar, terus kemudian Buru Barat itu ada di Balu-Balu, terus ada di Wasbaka. Pegunungan juga seperti itu. Jadi tentunya masyarakat dalam menyambut Nyepi tahun baru Saka 1947 ini memang sangat antusias untuk masyarakat. Mungkin demikian, Romo. Oh gitu ya, iya bagus sekali. Kalau gitu, kalau berarti untuk masyarakat Buru yang selama ini sudah melaksanakan berata penyepian ya. Ya, ini bagus sekali persiapannya kalau kita lihat. Gimana dengan Hindu Nusantara yang kita miliki itu yang mengayomi semua tradisi, sementara ini saudara-saudara kita yang pertama sekarang kembali ke Bang David dulu. Bagaimana tentang tradisi dan budaya yang ada di Pulau Buru ini dengan Hindu Nusantara itu kira-kira gimana? Bisa nyambung atau ada kendala-kendala kah kira-kira? Ya, kalau dari kalau saya melihat ini ada keterkaitannya, Domo. Karena kalau kita lihat dulu kan sebelum namanya Hindu Nusantara itu kan ada namanya Hindu Dharma. Tetapi dengan inisiatif dari para pemangku kepentingan, dalam hal ini pemimpin Hindu, salah satunya kemarin Pak Setio kalau tidak salah, beliau Dirjen Bimas itu menggagas untuk menggantikan dari Hindu Dharma menjadi Hindu Nusantara. Saya rasa ini bagus karena bagaimana melihat Hindu ini dari Sabang sampai Merauke itu ada. Dan melihat bagaimana kata Nusantara ini ada supaya bisa memadukan dan bisa menyatukan. Kata Nusantara ini kan bisa menyatukan, bukan hanya yang ditonjolkan atau yang kelihatan itu kan hanya Hindu Bali, Hindu Jawa, yang sekarang Hindu Kaharingan, tetapi juga ada kelompok-kelompok Hindu-Hindu suku yang ada seperti di Maluku kan ada beberapa di Siram, di Tanimbar, di Kabupaten Buru, Buru Selatan, kemudian juga ada di Sulawesi juga ada beberapa juga. Inilah gitu ya. Keterkaitannya. Kalau saya melihat di Kabupaten Buru itu untuk
apa namanya melihat keterkaitannya itu karena lebih cocok ke budayanya Romo. Karena misalnya budaya orang Bali, budaya orang Jawa, sebenarnya itu hanya beda bahasa dan tata cara pelaksanaannya. Tetapi kalau untuk makna dan tujuannya itu saya rasa hampir semua sama. Jadi kalau kata Nusantara itu memang agak cocok lah begitu kalau kita sandingkan dengan Hindu. Karena Hindu ini kan dia tidak melihat perbedaan, tetapi dia bagaimana menyatukan dan melindungi tradisi budaya gitu ya. Berarti selama ini tujuannya. budaya-budaya masih jalan juga ya. Kalau untuk budaya sampai saat ini masih dijalankan dan masih bisa diwarisi oleh generasi-generasi muda bahkan sampai saat ini Romo. Oh gitu ya. Kalau yang di Seram gimana Bang Eci untuk tentang Hindu Nusantara ini ada nggak tradisi-tradisi yang di Naulu atau gendala tradisi Naulu itu yang dengan Hindu Nusantara ini apa dirangkulkah atau memang ada yang ditinggalkan? Oh ini nggak boleh, ini enggak gitu. Gimana kira-kira di sana itu? Terima kasih. Terkait dengan adanya Hindu Nusantara ini tentunya menjadi salah satu wadah yang kemudian merangkul dan menyatukan seluruh elemen masyarakat Hindu yang masih hidup dengan budaya lokalnya. Ya. Salah satunya seperti di suku Naulu yang dilihat bahwa budayanya agak sedikit berbeda dengan budaya-budaya Hindu yang kita ketahui. Tapi dengan adanya Hindu Nusantara, masyarakat Naulu bisa bereksis dan hak-hak adat dan ritual-ritual mereka itu bisa berjalan tanpa ada gangguan dari manapun. Bahkan dengan adanya Hindu Nusantara, proses adat di sana tidak pernah dilarang untuk melakukan ini atau melakukan itu. Bahkan dia merangkul dan menjadi payung untuk melindungi proses adat di sana. Terkait dengan kendala-kendala mungkin ada sedikit Romo, bahwa kebiasaan masyarakat Hindu di sana karena dari dulu sampai sekarang itu tidak bisa ibadah di pura yang berkembang sampai sekarang ini, tidak bisa ibadah di pura. Mereka meyakini bahwa mereka tapi di sana punya tempat untuk sembahyang ya, untuk saudara ada. kita. Oh ada gitu ya. Tempat sembahyang. Iya. Tapi karena itu kurangnya kita semua kurang memahami aja bahwa di pura ini bukan berarti kita harus menghilangkan proses adat kita atau ajaran kita. Kita semua mengakui bahwa pura ini sebagai rumah ibadah nasional umat Hindu, sedangkan rumah adat di sana sebagai proses ibadah lokal masyarakat setempat, dan itu dijunjung tinggi, tidak ada dilarang dalam Hindu Nusantara itu. Seperti itu. Iya. Kan gini ya, Hindu Nusantara ini kan menganut berbagai macam tradisi budaya. Terus saya dengar di sana itu ada menyebut Tuhannya kan nama salamnya kan beda. Kalau kita biasanya yang Hindu yang ada ini Bali Jawa itu kan Om Swastiastu. Kalau yang di Seram gimana penyebutan Tuhan dan salamnya biasanya? Kalau yang pertama, kalau Tuhan itu di sana sendiri itu penyebutannya Upuku Anahatana. Oh gitu ya. Jadi namanya berbeda tapi memiliki satu tujuan dan satu esensi. Iya. Kalau salam yang berkembang sampai sekarang yang ini kita pakai untuk keseharian, mungkin kata tabea mungkin. Tabea ya. Iya, untuk masuk di suatu tempat atau kerumunan dimanapun itu kita awali dengan kata tabea. Oh gitu. Tapi orang lain bisa menggunakan bisa. Iya bisa. Iya. Oh gitu ya. Biar lebih umum. Sekali lah untuk umum ya. Kalau di Pulau Buru gimana Bang David? Kalau saya rasa di Pulau Buru juga hampir sama Romo. Tetapi karena di Pulau Buru ini kan ada beberapa daerah, misalnya di Buru Selatan. Di Buru Selatan itu kan penyebutan tempat ibadahnya itu beda dengan Kabupaten Buru. Oh gitu ya. Selatan itu kan namanya Humas Lonin. Kalau di Pulau Buru namanya Huma Puji. Iya. Untuk penyebutan nama Tuhannya hampir sama, yaitu Opolastala. Mungkin tadi di Siram tadi kan Upuku Anahatana. Iya, kalau yang di Buru Opolastala. Terus kalau salam? Kalau salam hampir sama dengan yang disiram juga, karena itu kan dia secara Kemalukuan. Kemalukuan gitu ya.
iya. Oh gitu. Bagus sekali lah. Kalau di sana juga, kalau apa namanya melihat perbedaan-perbedaan itu, malahan untuk sekarang ini lebih masyarakatnya lebih senang begitu. Apalagi dengan adanya apa namanya kemarin kan disampaikan bahwa budaya lokal itu kan harus dikembangkan. Tempat-tempat ibadah itu tidak bisa mengikuti tempat-tempat ibadah yang ada di Bali, yang ada di Jawa. Iya. Karena tempat-tempat ibadah itu harus dilaksanakan sesuai dengan tradisi mereka. Jadi kayak di Kabupaten Buru ini kan hampir semua di pelosok Kabupaten Buru itu semuanya ada tempat-tempat ibadahnya, dan itu tidak bentuk pura seperti ini, tetapi bentuk seperti kalau mungkin bahasa Malukunya dibilang apa namanya baleo gitu ya. Oh iya baleo ya. Tetapi ya tentunya intinya sama seperti pura, tempat dalam ibadah rangka, gitu ya. Pelaksanaan persembayangan, persembahan niatnya itu sama kepada leluhur dan kepada Tuhan. Yang Apolestala tadi ya. Oh iya. Mungkin kali ini kan kita sekarang ini dalam kondisi saudara kita ini kan melaksanakan puasa. Mungkin ada nggak yang tradisi-tradisi yang bisa membentuk kerukunan kepada umat yang beragama di daerah Anda, khususnya sekarang dari Buru dulu. Kira-kira gimana dalam puasa ini masyarakat Hindu khususnya dengan saudara-saudara yang Muslim untuk menghargai puasa ini? Kalau di Kabupaten Buru sendiri, Romo, dari tahun ke tahun memang dalam budaya menjaga toleransi, menjaga kerukunan umat beragama itu paling dikedepankan. Bahkan kalau dalam sekeluarga itu kan ada ya Kristen, ada Muslim, ada Hindu. Nah, kita tidak bisa melihat bahwa dia Kristen, dia Hindu, dia Muslim. Tetapi pada saat dia melaksanakan perayaan-perayaan hari besar, nah itulah umat-umat lain seperti umat Hindu bahkan umat Kristen itu berpartisipasi untuk bagaimana sama-sama menjaga dia punya pelaksanaan puasanya. Salah satu contohnya misalnya kalau kita pas keluar dari rumah itu kadang-kadang itu kan dilarang makan di jalan, atau bagi teman-teman yang biasa merokok dilarang merokoknya di jalan-jalan begitu, Romo. Apalagi dalam konsep Hindu ini kan ditekan ada beberapa ajaran-ajaran Hindu yang diajarkan dalam kitab Bhagavad Gita. Salah satunya adalah Wasudaya Kutubaka, kita semua bersaudara. Iya. Ajaran Tatwam Asi, kau adalah aku adalah kamu. Iya. Kemudian juga dalam ajaran Trihita Karana salah satunya adalah menjalin hubungan yang baik antara manusia dengan manusia. Oh iya. Nah, kemudian saya rasa dalam beberapa ajaran-ajaran yang ada di dalam Hindu, kemudian di dalam Hindu Nusantara, kemudian yang ada di dalam Hindu lokal di Kabupaten Buru, memang ini dari tahun ke tahun dalam persoalan melihat bagaimana menjaga keberagaman, menjaga kedamaian, menjaga toleransi, ini dilakukan setiap bukan hanya pada saat puasa saja, bukan hanya pada saat Idul Fitri saja, tetapi pada saat Natal. Dan begitu juga saudara-saudara kita dengan kita juga begitu, Romo. Dan gitu ya. Kita tidak mengenal perbedaan Islam, Kristen tidak, tetapi kita mengenal persaudaraan. Persaudaraan ya. Bang Eji, ini kalau kita sekarang ini kan Ramadan, saudara-saudara kita ini kan melaksanakan upawasa atau puasa. Bagaimana untuk menjaga kerukunan ini umat Hindu yang ada di Seram itu gimana? Kira-kira dengan saudara-saudara kita yang Muslim ini gitu. Kesehariannya kira-kira untuk menjaga kerukunan apa yang mereka perbuat kira-kira? Baik, terima kasih. Tentunya hal yang pertama dibuat oleh masyarakat Hindu di sana itu adalah saling menghargai atau menjaga. Saling menghargai dan menjaga itu adalah dengan melakukan bahasanya tidak seperti biasanya keseharian yang dilakukan. Oh gitu ya? Iya. Kalau belum puasa itu kan masyarakat di sana ya kita ngajen atau makan di mana tempat saja kan, Romo. Tapi dengan proses lagi di bulan Ramadan atau puasa ini, masyarakat di sana harus menjaga itu dengan makan atau itu tidak bisa di luar karena itu toleransinya sangat tinggi. Iya. Itu adalah bentuk penghargaan atau menghargai sesama umat beragama. Apalagi kalau di sana sudah pasti atau sudah tentu saling menghargai karena kita di sana itu
ibaratnya kita di tengah masyarakat Hindu. Gitu ya. Iya, sampingnya itu seluruh masyarakat Muslim. Nah, otomatis untuk menjaga toleransi itu sudah tidak bisa diragukan. Iya. Itu sudah pasti sangat dijunjung tinggi. Salah satu proses yang menjaga atau moderasi beragama di sana itu seperti ada proses pembangunan masjid atau itu masyarakat Hindu itu ikut berpartisipasi di sana. Sebaliknya seperti itu, ada proses kerja rumah adat atau tempat ibadah di masyarakat Hindu di sana. Dari saudara-saudara kita dari Muslim maupun Kristen juga ikut serta membantu di situ. Nah, itulah bentuk persaudaraan dan toleransi umat beragama di sana. Gitu bagus sekali ya. Baik Kan itu kemarin kan saya lihat di instruksi dari Pak Ketua PADI ini kan memang sangat bagus sekali kan, setiap tahun itu bahkan diadakan bagi-bagi takjil, ini kan bagus sekali. Iya. Bahkan sampai pengamanan sampai pas sholat Id itu bahkan dijaga di masjid-masjid. Iya. Yang paling terpenting ini kan kedamaian dan ketertiban di Maluku itu adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Itu yang kemarin juga disampaikan oleh Ketua PADI, begitu Romo. Oh iya. Oh gitu ya. Iya memang benar untuk ini dari Kementerian Agama juga begitu menghimbau kerukunan beragama. Bahkan Maluku ini akan dijadikan sebagai laboratorium kerukunan umat beragama. Ini sudah dilaksanakan ternyata dari PHD sudah juga himbauan ya, bahkan untuk menjaga pada hari-hari besar keagamaan orang lain. Oh iya, terima kasih. Itu bagus sekali kalau gitu informasinya. Dan ini nanti kita akan menyambut Brata Penyepian dan Tahun Baru Saka yang akan dilaksanakan tanggal 29 itu kan nyepinya. Nah, tapi nanti tanggal 28 kita akan ada pawai ogoh-ogoh yang 2 tahun ini tidak dilaksanakan ya, nggak jalan, tapi tahun ini akan dijalankan kembali. Ini sudah, tapi kami mohon Anda berdua, khususnya Anda kan masih mahasiswa, apalagi pengurus KMHDI, nanti kami harap bisa untuk menggerakkan teman-temannya supaya ikut berpartisipasi untuk kegiatan, baik itu melasti, terus Taur Agung Kesange ya, yang pawai ogoh-ogoh ini bisa dijalankan dengan baik. Gimana kira-kira saudara-saudara ini sanggup nggak kira-kira untuk tugas ini dengan teman-temannya, khususnya yang ada di Ambon, baik yang di Pulau Buru maupun yang akan ada ini. Terus bagaimana dengan adanya pawai ogoh-ogoh ini, tolong disiarkan gimana kira-kira kiat-kiat Anda untuk membawa anak-anak ini supaya bisa nanti atau teman-teman Anda bisa ikut pawai ogoh-ogoh itu, apa kira-kira kiat-kiat Anda supaya anak-anak itu mau ikut? Kan selama ini kan jarang sekali mau ikut itu. Ya. Nah, gimana kira-kira caranya nantinya supaya dia bisa ikut itu? Kalau secara kelembagaan dari pemuda tentunya dari KMHDI, saya dan Bang Eci ini sudah kemarin beberapa kali juga bahkan kita melaksanakan kegiatan yang kemarin pembinaan bersama itu Romo. Itu kan sudah teman-teman sudah memang sudah siap dan mau berpartisipasi, terutama untuk pelajar mahasiswa yang ada di Kota Ambon dari berbagai daerah. Terus kemudian juga kemarin juga kan dari teman-teman lintas agama itu mau juga berpartisipasi juga dalam rangka menjaga gitu ya. Bagus sekali lah. Iya. Hanya generasi Hindu saja, anak-anak mahasiswa Hindu atau anak-anak muda Hindu saja, tetapi dari teman-teman pemuda OKP lintas agama juga mau juga untuk berpartisipasi dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi yang ada di Provinsi Maluku. Untuk persiapan kami juga bersama dengan PHDI dan Bimas juga untuk dalam rangka donor darah, terus kemudian penanaman pohon dan kegiatan-kegiatan melasti sampai pada puncaknya yaitu Catur Brata Penyepian. Mungkin itu Romo. Oh ya, terima kasih ya atas informasinya. Sahabat religi dimanapun berada, karena ini waktu kita berjumpaan dengan saudara kita, yaitu ini pemuda, dia juga aktivis KMHDI, dia yang dari Buru ini adalah Bang David, dan ini adalah Bang Eci, dia yang ada di Seram. Jadi dua pemuda ini kita pertemukan di dalam pura ini untuk terkait persiapan nyepi, dan kita melihat bagaimana umat Hindu yang ada di Pulau Buru maupun di
Seram. Mungkin kalau boleh kita simpulkan sedikit, ternyata dengan menyambut tahun baru Saka ini, baik itu diburu maupun diseram sudah disiapkan, meskipun persiapannya untuk menyambut ini berbeda-beda. Karena itulah Hindu Nusantara itu merangkul budaya dan tradisi budaya yang ada. Bahkan mereka tadi juga menyebutkan terkait dengan Tuhan mereka ini masyarakat lokal punya penyebutan Tuhan sendiri, yaitu kalau yang diseram tadi apa itu? Upukuan Hatana. Oh ya, kalau yang di Polastala. Nah, ini dua nama tapi dengan Hindu yang nasional ini yang Widi. Tapi inilah Hindu keberagaman, bahkan Hindu Nusantara ini selalu melindungi tradisi dan budaya. Mungkin itu dari saya selaku host, karena waktu kita akan undur diri. Mari kita akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Om Tabea.